Barul Mutakabbir. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sesuai yang dijadwalkan atau yang diumumkan, bahwa pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas atau memulai membahas kitab Fiqh Matan Al-Ghayat wa Takrib atau Matan Abi Syuja' atau Matan At-Takrib, yaitu Fiqh Al-Allamah Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani. Beliau menulis kitab ini berdasarkan madhab Asy-Syafi'i, berdasarkan madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita bukan berarti membahas kitab ini, bukan bahas kitab ini karena bermadhab Syafi'i atau madhab-madhab yang lain, melainkan kita membahas kitab ini karena ilmu yang ada di dalamnya. Karena madhab Syafi'i ataupun madhab Hambali ataupun madhab-madhab yang lainnya adalah bukan tolak ukur kebenaran, dan tidak boleh kita fanatik dengan satu pun di antara mereka. Siapa yang tidak bermadhab Syafi'i, kita keluarkan dari majelis kita atau kita paksa dia, haram, dah boleh. Karena Al-Quran mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Al-Quran berbicara, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dan jangan mengikuti selainnya. Maka kita diperintahkan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjelang ajalnya, beliau mengatakan taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Saya meninggalkan di tengah-tengah kalian, selama kalian berpegang dengannya kalian tidak bakal tersesat, kitabullahi wa sunnati. Saya meninggalkan pada kalian kitabullah dan sunnahku. Maka madhab dari salah satu madhahibul a'immatul arba'ah boleh kita ikuti, tapi jangan dijadikan standar al-wala' wal bara' di atasnya. Jangan dijadikan standar loyalitas kita di atas madhab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala madhab Syafi'i, dan beliau dikatakan oleh para ulama, beliau adalah yang mengkhidmat, termasuk salah satu ulama yang paling berjasa dalam mengkhidmat madhab Syafi'i. Tetapi antum kalau baca syarah Sahih Muslim, Masya Allah, tarjih beliau berdasarkan dalil bukan madhab. Demikian pula Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, beliau adalah ulama yang paling baik dalam mengkhidmat madhab Hambali, tapi tarjihnya pun juga selalu berdasarkan dalil bukan madhab. Demikian pula Al-Imam Ibn Abdul Barr Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah ulama yang paling banyak mengkhidmat madhab Maliki, tetapi beliau tetap aja tarjihnya berdasarkan dalil bukan madhab semata. Demikian pula Al-Imam Ibn Abil Izz, beliau adalah ulama yang paling baik salah satunya dalam mengkhidmat madhab Hanafiyah, tapi beliau tetap tarjihnya berdasarkan dalil bukan madhab. Barakallahu fikum. Jangan sampai madhab memecah belah. Jangan pernah menganggap orang
yang berseberangan dengan madhab kita berarti salah. Dan jangan pernah beranggapan bahwa orang itu akan baik kalau sudah masuk di tempat sholat kita. Jangan pernah beranggapan bahwa dia adalah saudara kita kalau sudah satu majelis dengan kita. La ya ikhwan, salah. Kaum muslimin dimanapun dia berada, dengan siapapun dimanapun dia sholat, dia adalah saudara kita. Barakallahu fikum. Jangan terlalu sempit di dalam memandang dan dalam mengamalkan Islam. Dan sekali lagi jangan beranggapan kita menganggap orang itu baik, orang itu salafi, orang itu saleh kalau dia sholat di musalla kita, di masjid kita, kalau dia duduk di majelis kita, kalau dia taklim di ustadz kita. Terlalu sempit kita. Betapa banyak orang yang ahlun nar kalau seperti itu ya ikhwan. Terlalu sempit pandangan kita. Masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak pernah duduk di majelis kita, yang tidak sholat di masjid kita. Mereka bisa jadi lebih baik daripada kita, lebih saleh daripada kita. Maka kita jangan selalu, barakallahu fikum, jangan sekali-kali memandang bahwa ikhwan kita, saudara kita adalah kalau sudah duduk di majelis bareng dengan kita, kalau sudah sholat di masjid kita, yang di luar itu berarti sesat, yang di luar itu berarti bid'ah, yang di luar khata ya ikhwan. Makanya akhirnya dakwah kalau sudah seperti itu tidak bakal berkembang dan tidak bakal orang akhirnya antipati duluan dengan dakwah. Justru barakallahu fikum, dakwah adalah saling menghargai, saling menghormati. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bab ihtiramul kibar, bab rahmatul as-sigar wa ihtiramul kibar, atau yang seperti itu babnya. Bab wa ziyaratihim, bab merahmati, menyayangi yang lebih muda dan menghormati orang yang lebih tua, yang lebih berumur. Di antara riwayat yang beliau bawakan, barakallahu fikum ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ijlalillah ijlali dhi syaibatil muslim. Termasuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah memuliakan petua-petua muslim, memuliakan orang tua yang muslim. Karena umurnya dia lebih berumur, orang tua. Maka barakallahu fikum, sekali lagi ya ikhwan, kita membaca kitab ini karena ilmu, bukan karena madhab. Kita membaca kitab ini barakallahu fikum bukan karena kita mengajarkan madhab kepada umat, kita mengajarkan dalil. Dan dari sisi lain ya ikhwan, adanya madhab yang empat, ada madhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafiyah, itu sendiri sebenarnya sudah cukup membuka wawasan kita, sudah cukup membuka otak kita, bahwa kita kalau terlalu fanatik dengan satu madhab, atau kalau kita terlalu menganggap bahwa hanya kita yang benar, yang tidak di majelis kita yang tidak sholat berarti salah, terlalu picak pikiran kita. Wong Islam aja ada 4 madhab kok. Nah, jadi justru dengan itu justru membuka wawasan kita. Kenapa sih ya kok saya selalu selama ini seakan-akan kalau di luar saya, kalau belum datang ke majelis salah. Nanti kalau sudah datang ke majelis kita baru ikhwan, saudara kita berarti. La ya ikhwan, khata, barakallahu fikum. Jangan dianggap bahwa selain kita berarti salah. Kalau sudah duduk di bapak namanya mau dia nggak peduli dia orang tua, dia apa saja, dia rajin sholat, dia rajin zikir pagi, dia rajin bertasbih, bertahlil, bertahmid, kita memposisikan dia musuh bebuyutan, itu kesalahan fatal. Nah, adapun terjemah ringkas tentang penulis barakallahu fikum, beliau adalah Syihabuddin, digelar sebagai Syihabuddin wal Millati Abu Thayyib Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Al-Abbadani. Banyak dipakai di kalangan pesantren-pesantren Nahdiyin, kalangan pesantren Nahdlatul Ulama banyak memakai kitab ini. Karena memang ilmu yang dicari, ilmu yang dicari barakallahu fikum. Orang mengajarkan di pesantren itu mesti ilmu.
Gak bakal orang bikin pesantren mengajarkan orang bodoh, mesti ilmu diajarkan. Kita ingin mengambil ringkas saja sejarah beliau. Dzakara Syekh Ibrahim Al-Baijuri fi muqaddimati hasyiyatihi ala Ibn Al-Qasim Al-Ghazzi. Disebutkan oleh Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam muqaddimah hasyiyahnya ala Ibn Qasim Al-Ghazzi, qala a'asha al-qadhi Abu Syuja' 160 sanah. Al-Qadhi Abu Syuja' hidup berumur 160 tahun. 160 sana, 160 tahun. Ya Allah, kalau kita dengkulnya udah keropos. Ada yang umur 100 tahun di sini? Umur beratus tahun, Pak? Hah? 78. Bapak itu di belakang berapa umur? Hah? Samanin, Masya Allah. Masya Allah, berkah, Masya Allah. Berkah 78, 80, Masya Allah, dalam ibadah. Dalam ibadah. Makanya termasuk agama ya ikhwan, muliakan orang tua. Hargai orang tua karena umur. Naam. Jadikan mereka sebagai petuah. Naam. Berapa tadi umurnya beliau? 160 tahun umur beliau. Masya Allah. Walam yakhtalla 'udhun min a'dha'ihi. Di umur beliau 160 tahun tidak ada satupun anggota badannya, enggak giginya, enggak itunya, enggak ada yang kurang. Di umur 160 tahun. Giginya normal, matanya normal, telinganya normal, semuanya normal. Seleranya normal. Kita baru 40 tahun aja sudah pantangan makan daging kambing. Kenapa? Tensinya naik. Yang bikin tensi itu bayarnya, bukan makannya. Penghasilan satu hari 40.000, mintanya makan sate kambing terus. Ya tensinya naik dong. Udah enak-enak makan, begitu bayar berapa? 350. Astagfirullahaladzim. Itu penghasilan berapa hari itu, langsung tensinya naik. Kalau punya duit nggak apa-apa, makan aja. Yang penting barengin dengan yang dingin-dingin, timun, semangka. Jangan habis makan sate kambing, makan kurma banyak, mati bisa-bisa. Sama-sama panas, kurma panas, kambing panas. Ini 160 tahun, anggota badannya gak ada yang kurang satupun. Ini Imam Al-Qadhi Abu Syuja'. Qala walam tayyib faqila lahu fi dhalik. Lalu ada yang tanya, penasaran apa rahasianya, resepnya apa, kan orang penasaran. Naam. Qala ma asaitullaha bi'udwin minha falamma hafidtuha fi sigar an ma'asillah hafidhaha Allahu fil kibar. Dijawab oleh beliau, apa rahasianya? Kalau orang kan biasanya mau mengatakan kita, kamu sudah tua, basa-basi, kamu awet muda. Kelihatan awet muda loh, padahal itu aslinya kamu udah tua. Cuman gak enak aja orang mau ngomong. Dijawab oleh dia, Pak. Kata beliau, saya alhamdulillah dari semenjak muda saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Saya tidak pernah menggunakan satupun dari anggota badan saya ini untuk maksiat waktu mudanya. Maka alhamdulillah waktu tuanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Rahasianya ternyata apa berarti? Kalau mau ingin utuh pandanganmu, telingamu ini, kalau mau ingin awet muda, rahasianya apa? Rahasianya apa? Herbal, jamu.
Rahasianya apa lagi kata orang? Rahasianya nikah lagi, apaan semua cerita mati. Rahasianya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya taat kepada Allah. Rahasianya jalankan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Jauhkan dirimu dari maksiat. Karena maksiat itu diantara madaratnya, kata para ulama, kata Imam Ibnul Qayyim, akan mengurangi umurmu dan akan mengurangi stamina, tenaga. Naam. Juga sama yang semakna dengan ini dengan Iyas ibnu Muawiyah. Di umur beliau yang sudah hampir 100, berjalan dengan murid-muridnya menyeberang sungai, hati-hati dia berlari. Ditanya kenapa? Kata dia, alhamdulillah ketika muda saya selalu menjaga anggota badanku dari maksiat, maka ketika tua Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Itu rahasianya, resepnya. Banyak-banyak ibadah. Bangun waktu malam, salat malam. Waktu duha, salat duha. Baca Quran. Kata beliau, jawabannya sederhana. Ditanya apa rahasianya Anda bisa awet muda seperti ini? Umur 160 tahun, gigi masih utuh, telinga normal, mata normal, itu normal, ini normal. Kenapa? Jawaban dia, alhamdulillah waktu mudanya saya nggak pernah bermaksiat kepada Allah setahu saya. Maka alhamdulillah Allah menjaga saya. Qala saqallahu tharahu sabibar rahmati war ridwan wa askanahu a'la faradisil jinan. Itu sekilas tentang biografi beliau dan umur beliau. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Kita langsung kepada bab Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma ngambil terjemah aja di sini. Ada syarahnya, saya megang ini. Thayyib, la bas. Perasaan dulu ya ikhwan beli ini kitab ini. Cuman mungkin apa di rumah sudah ditamatkan atau gimana, kayaknya nggak dibawa. Mungkin tamat baca sendiri. Kita belajar ya ikhwan, barakallahu fikum. Perbiasakan kita ngaji kitab supaya terbimbing. Supaya terbimbing. Enggak seragal serugul kita ini. Perbiasakan mengaji kitab, karena dengan itu kita akan terbimbing dengan bimbingan ulama dan kita akan teratur, termanage dengan baik. Kita langsung aja masuk kepada kitab yang kita pegang ini adalah Tahdhib fi Adillati Matni Al-Ghayati wa Taqrib, Matan Abi Syuja'. Qala Kitabut Taharah. Kitabut Taharah. At-Taharah ya ikhwan, barakallahu fikum, biasanya para ulama memaknakannya ada dua. Taharatun hissiyah wa taharatun ma'nawiyah. Yang pertama adalah mensucikan al-hissiyah. Mensucikan apa ya ikhwan? Anggota badan kita dari najis, pakaian dari najis. Taharatun ma'nawiyah adalah mensucikan hati, dan itu lebih penting daripada yang pertama. Mensucikan hati, mensucikan akhlak. Makanya di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam apa ya ikhwan? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, tanamkanlah dalam jiwaku rasa takwa, sucikan ya Allah hatiku ini, bersihkan hatiku ini ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan karena engkaulah yang mampu mensucikannya ya Allah. Termasuk tanda sucinya hati kita adalah murah senyum pada orang. Jangan ketemu orang dengan muka mahnyung. Senyumnya kalau ketemu ikhwan. Temu ikhwan baru senyum, assalamualaikum akhi, kaif halak akhi. Tapi kalau ketemu yang ikhwah ya apa, kaum muslimin yang bukan kamu, cemburu duluan, enggak benar ya ikhwan.
Kita ini kan berdoa. Itu kan salah satu kesucian hati. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya apa itu akhlak al-karimah, apa itu akhlak yang mulia, apa jawab beliau? Akhlak yang mulia itu adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Akhlakul karimah itu adalah terwujud pada 3 hal. Kalau kamu mengaku punya akhlakul karimah, maka koreksi dirimu 3 ini. Yang pertama kata beliau, badlun nada, suka membantu orang. Suka membantu orang, entah itu tenaga, entah itu harta, entah pokoknya berbuat baik pada orang semampu kamu. Yang kedua, kaful adha. Yang kedua, akhlak yang mulia itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri adalah kaful adha, artinya tidak mengganggu orang, tidak mencelakakan orang, tidak menyakiti orang dengan lisan dan perbuatan kita. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajh. Yang ketiga, akhlakul karimah itu diwujudkan dalam bentuk talaqatul wajh, murah senyum. Murah senyum termasuk dakwah bukan ya ikhwan? Murah senyum termasuk dakwah. Ramah pada orang dakwah. Murah senyum pada orang dakwah. Dan jangan barakallahu fikum, sekali lagi jangan senyumnya kalau ketemu yang satu pengajian aja. Ketemu ikhwan aja baru senyum, ahlan usahlan, ngaji kelompok, selesai taklim ngobrol sama yang kelompoknya aja, ada pendatang baru gak ada yang ngajak ngobrol, gak ada yang ngajak salaman. Gak boleh seperti itu. Islam gak pernah mengajarkan kita seperti itu ya ikhwan. Itu namanya kesucian apa? Hati. Jadi yang pertama makanya Allah Azza wa Jalla katakan apa? Innamal musyrikuna najas. Kaum musyrikin itu adalah najis. Apakah yang najis tangannya, yang najis anggota badannya, sehingga kalau kita salaman, kalau kita bersentuhan, kita harus cuci tangan? Ataukah yang najis pakaiannya, sehingga kalau kita pinjam bajunya kita harus cuci dulu karena najis? Naam. Atau yang najis uang yang dipegang, sehingga kalau kita beli, ambil duit dari orang musyrik, kita cuci itu duit, laundry dulu duitnya, atau kalau enggak digosok pakai tisu. La, yang najis adalah apanya ya ikhwan? I'tiqadnya. Yang najis adalah i'tiqadnya. I'tiqad syirik itu adalah i'tiqad najis. Adapun badannya, tangannya, salaman ini enggak ada najis. Jadi kalau kita berbicara di dalam kitabul fiqh, kitab fikih, babut tahara, maka kita harus faham dan sadar bahwa yang terpenting sekali dari pembahasan tahara, mensucikan pakaian, mensucikan badan, mensucikan, adalah mensucikan hati. Mensucikan apa? Hati kita dari noda-noda hasad, atau bahkan bukan nodanya asli. Kalau noda kan cuma noda doang, kalau ini asli. Dari hasad, dari dendam, dari kebencian, dari akhlak-akhlak yang buruk, seperti yang tadi kita gambarkan. Itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab atau kitab at-tahara, kitab tahara, bersuci. Baru setelah itu kita mensucikan badan kita. Hati kita udah berhasil kita sucikan. Kita sucikan dari hasad, dari dendam, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang mungkar, dari sombong, dari arogan, dari kibr. Karena bagaimanapun Allah Azza wa Jalla mengatakan al-kibriya'u izari, kesombongan itu adalah sarungku. Anak kecil pakai sarung besar, bagaimana ketika jalan coba? Jatuh apa enggak? Anak kecil pakai sarung besar, sarungnya orang tua, jalan kesandung nyemplung got masuk. Sama kamu kalau sombong, artinya kamu memakai sarung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu dekat baru jalan kamu jatuh, udah hancur karirmu. Kitabut tahara, baru kemudian tahara yang kedua, itulah yang dimasukkan oleh para ulama di dalam pembahasan apa? Fiqh. Di dalam pembahasan fikih. Jadi kalau kita mau belajar fikih, pertama belajar dulu tahara yang pertama tadi, ini i'tiqad. Dan itu babnya di mana ya ikhwan? Di bab akidah.
Di bab akidah, perbiasakan. Setiap kita belajar, kita amalkan. Setiap kita dengar ilmu, kita amalkan. Setiap kita mendengarkan bimbingan, kita amalkan. Perbiasakan supaya barakallahu fikum orang juga tertarik dengan dakwah, orang juga ramah dengan dakwah. Maka kita harus juga menunjukkan ramah tamah kepada orang. Qala rahimahullahu ta'ala. Ini kita sekarang belajar fiqih. Kita lagi mondok di pesantren. Qala al-miyahul lati. Dan kita tidak bakal terlalu banyak meluruskan, mengkritik. Pokoknya kita belajar karena toh adalah yang namanya fikih. Belajar fikih ya ikhwan, itu membuka wawasan kita. Enggak kolot kita ini. Kenapa sih kita selama ini terlalu kolot? Bahkan sebagian ikhwan yang kita masih yang sampai sekarang kolotnya luar biasa. Sampai dia merasa seperti kata Syekh Ibn Utsaimin, ada sebagian orang kadang-kadang sampai ketika dia sholat di masjid merasa sholatnya orang di masjid semuanya salah. Masalah sedekap aja, sami Allahu liman hamidah, karena dia pernah baca fatwa, misalnya fatwa Syekh bin Baz, bahwa yang paling afdal kembali sedekap. Begitu dia sholat di masjid ngelihat orang tangan lurus, oh ini orang awam, nanti saya nasihatin. Semua orang merasa ketika dia menyelisih fatwa dia salah, dinasehatin. Kenapa? Dia nggak pernah belajar fikih, cuman baca fatwa doang. Giliran ditanya dalil, apa dalilnya nak? Fatwanya syekh, fatwa, akhirnya ulama dicela gara-gara dia. Orang tanya dalil itu berarti Quran dan sunnah atau ijma, fatwa bukan dalil. Akhirnya kadang-kadang ulama dicela. Begitu ulama dicela, langsung disebarkan, wah ini orang mencela Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz. Padahal tidak mencela Syekh bin Baz, gara-gara dia justru yang menyebabkan fitnah. Makanya hati-hati. Nah, jadi sekali lagi fikih itu membuka wawasan kita, membuka pola pikir kita. Ada nggak ya ikhwan di kalangan ikhwan-ikhwan kita sekarang ini, kalau sudah ada ustadz yang dulunya fatwanya nggak boleh dakwah di televisi, nggak boleh dakwah pakai kamera, tiba-tiba sekarang membolehkan, bahkan bikin televisi, bahkan direkam di YouTube. Kalau menurut orang-orang yang sok fakih di negara kita di Indonesia, apa ini? Ini orang plain plan, mutalawin. Bahasa Arabnya mutalawin, bahasa Indonesianya plain plan. Dulu nggak membolehkan, sekarang malam boleh. Bukan plain plan itu mas, itu namanya pengembangan ilminya. Berarti itu orang belajar terus menerus. Kalau kamu ilmunya mabniun ala sukun, tidak pernah berubah, jadi on kamu ilmunya mabniun ala sukun. Dari dulu mabni ala sukun. Pokoknya begini. Mau berubah fatwa, aduh takut ditahdir saya ini. Aduh kasihan banget itu. Ilmu mabni ala sukun. Dan sekarang ketika anda membaca fikih, ada nggak anda dapati hadza qaulun qadim li Syafi'i. Ini pendapat dulu Imam Syafi'i. Pendapat terdahulunya Imam Syafi'i. Hadza qaulun jadid, dan ini pendapat terbarunya Imam Syafi'i. Pernah nggak dapati dalam kitab fikih begitu ya ikhwan? Kalau nggak pernah, kentara nggak pernah baca. Mending ngomong pernah aja, biar kelihatan rajin bacanya atau dengerin. Bukan lagi pernah, kalau anda baca fikih mesti dapat itu. Bahkan kadang-kadang dalam suatu masalah ya ikhwan, dalam suatu masalah itu dikatakan fi hadzal bab qaulani lisyafi'i. Dalam bab ini Imam Syafi'i sendiri ada dua ucapan yang kadang-kadang kontroversi. Fi hadzal fi hadzal bab qaulani madhhaban lil Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bab ini ada dua pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Waduh, coba kalau dinilai orang-orang di Indonesia yang rajin ta'lim, plain plan katanya sudah. Imam Syafi'i, masya Allah. Jadi sekali lagi yang namanya fikih itu membuka wawasan kita supaya ilmu kita ini tidak mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun, gak ada perkembangan. Dari dulu fatwanya itu aja.
Padahal sebenarnya sudah ngelihat fatwa ulama kibar, para ulama Syekhul Fauzan, Syekh Fulan, Syekh Ibnu Utsaimin direkam di YouTube. Sebenarnya sih ini yang sebenarnya nggak mungkin mereka ini lebih baik dari saya. Nggak mungkin saya lebih alim dari mereka. Nggak mungkin. Tapi begitu mau, aduh gimana tapi ya. Saya takut nanti mau berubah, nanti akhirnya saya ditahdir, piring saya pecah dong kalau begitu. Nanti saya mau lari kemana lagi nih dakwahnya saya. Saya mau lari ke ikhwan-ikhwan yang sana, mereka sudah nggak bakal nerima saya. Dari dulu sudah saya jelek-jelekan mereka. Mau bikin dakwah sendiri juga kayaknya masa saya bubar. Gimana ya? Ya sudah, mabni ala sukun. Ilmunya mabni ala sukun. La ya ikhwan. Jadi sekali lagi kenapa kita sangat penting belajar fikih, membuka otak kita supaya nggak picek. Ada orang dari datang ke Baghdad, muta'assif, fanatik dengan madhab Hanafiyah. Dan dia kemudian jalan di pasar sambil mengatakan, saya ingin menghukum, saya sangat ingin sekali menghukum orang-orang yang menyelisihi madhab Abu Hanifah. Ketemu orang yang cerdas. Cerdas itu nggak mesti pintar ya kawan. Cerdas itu nggak mesti talim. Cerdas ini orang. Tanya akhirnya, Abu Hanifah pernah nggak menghukum orang yang menyelisih madhabnya? Nggak pernah. Kata dia, hukum dulu dirimu sendiri kalau gitu. Jadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ini saling menghormati, saling menghargai. Pengikutnya ini yang kadang-kadang nggak benar. Datang saya ingin menghukum orang yang menyelisih madhab Abu Hanifah. Ini orang mati. Ditanya oleh cerdas, Abu Hanifah pernah nggak menghukum orang yang menyelisih madhabnya? Enggak. Ya kalau begitu kamu hukum dirimu sendiri dulu. Jadi itu namanya cerdas. Sekali lagi ya ikhwan, fikih itu membuka wawasan kita. Karena sekali lagi seakan-akan selama ini kalau kita sudah megang fatwa itu aja yang benar. Tidak. Jangan sampai, jadi kalau kita belajar fikih ya ikhwan, ilmu kita tidak mabni ala sukun, paling tidak mu'rab. Kita sudah masuk bab apa? Bab mu'rab. Orang lain masih aja mabni ala sukun, kita udah masuk bab mu'rab. Qala wal i'rab wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Kita udah masuk bab sana. Rafa, nasab, jar, jazm. Yang itu mabni aja. Sudah gitu mabni ala sukun lagi. Masya Allah. Gak berubah. Sama sekali gak berubah fatwanya. Yang berubah rambutnya. Sampai sudah ubanan gak berubah. Gitu-gitu aja, kakunya luar biasa. Jadi belajarlah kita fikih dari sumber aslinya, sehingga kita bisa menilai, oh Masya Allah, ternyata begini. Ternyata begini yang namanya ilmu itu. Tenang. Makin berilmu orang makin tenang. Nah, masing-masing ada bidangnya masing-masing. Menghargai orang lain. Hargailah orang lain. Sekalipun dia mungkin bukan thalabul ilm, nggak pernah ngaji, nggak pernah hargai dia, belum tentu kita satu saat lebih baik dari dia. Nah, ada orang, ini cerita Arab kuno ya, ada orang ahli nahu naik kapal. Begitu naik tanya sama ke apa namanya sopir kapal itu apa, sopir perahu itu apa? Kalau nahkoda itu biasanya besar, kalau kecil itu apa namanya? Jurumudi. Sudah tanya, kamu, assalamualaikum. Ditanya, hal ta'rifun nahw? Ditanya, apa kamu mengetahui ilmu nahwu? Kamu tahu ilmu nahwu? Kata si jurumudi, jurunya apa namanya orangnya ini, nahkodanya ini apa, juru apa tadi? Jurumudi. Nah, kata si jurumudinya, saya enggak pernah belajar ilmu nahwu, saya enggak tahu ilmu nahwu. Diejek sama yang ahli nahwu ini. Kata dia, ba'at nisfu umrik. Kata dia, Masya Allah, kasihan kamu, sia-sia separuh umurmu. Singgung dia. Udah belajar nahwu dibilang sia-sia separuh umurnya. Jalan. Nggak lama kapalnya mereka ini dilanda ombak besar.
Balik tanya ini si jurumudi, hal ta'rifus sibaha, kamu bisa renang? Kata si Ali Nawila, saya nggak bisa renang. Ba'at kullu umrik, kata dia, hilang semua umurmu sekarang. Wah, mana yang lebih penting sekarang, renang apa nahwu? Wah, orang kapal sudah mau tenggelam, fa'ala yafulu fa'alan wa maf'alan fa wa fa'ilun marfu wa marfu aja udah kamu. Nah, makanya jangan pernah merendahkan orang. Dan jangan pernah menganggap, jangan pernah baik hanya orang yang satu pengajian aja, baik ke semua orang. Itu akhlakul karimah ya kawan. Nah, yang akhwat-akhwat jangan ngelompoknya kalau cadar aja. Jangan. Anda ini kan sebagai pengayom umat, rahmatan lil alamin. Jangan kalau yang datang cadaran, assalamualaikum, gimana ukhti, datang nggak pakai cadar, cuekin, malah dilirikin sambil gujingkan, jangan. Bagaimana orang mau simpati dengan dakwah? Nah, itu faedahnya belajar fikih, membuka wawasan kita. Membuka wawasan kita ya kawan. Sehingga ilmu kita ini tidak mabni ala sukun. Sudah masuk bab i'rab. Qala al-miyahul lati, habis antum enggak megang kitab sih, yang megang kitab berapa orang? Dulu yang beli kitab berapa? Hah? Jawab aja, nggak bakal saya tanya yang belum bayar, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting belum beli kita bro. Hah? Hah? 6, nggak ada yang punya bawa, cuma 1. Nggak usah takut, kalaupun merasa mau ngomong saya takut belum bayar, nggak usah, nggak usah. Santai aja, nggak usah khawatir. Qala al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, air yang diperbolehkan untuk dipakai bersuci 7 miyah, 7 jenis air. Yang pertama, ma'us sama, air yang turun dari langit. Air embun, air hujan, air salju, air es, air yang penting jangan turun dari langit, ternyata dari pesawat. Tinjanya sobek, apa namanya, pecah. Qala wa ma'ul bahr. Yang kedua air laut. Yang kedua air laut. Wa ma'un nahar, air sungai. Wa ma'ul bi'r, air sumur. Wa ma'ul ain, air yang muncul dari mata air. Wa ma'ul thalj, air es. Wa ma'ul barad, dan air barat. Barat itu biasanya turun dari langit kecil-kecil, kayak es batu tapi kecil. Nah, coba perhatikan ya ikhwan. Padahal kita kalau mau ilmunya mabni ala sukun, kita akan katakan ngapain sih pembagian-pembagian 7 seperti ini segala. Padahal kita sudah punya hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu adalah suci, tidak bisa dinajiskan apapun. Jadi pada landasannya ijma'ul ulama, air itu adalah suci selama dia tidak berubah salah satu sifat dari 3 sifat, warna atau bau atau rasa dengan najis. Selesai. Jadi kalau kita mau ambil ilmu mabni ala sukun, ya kita katakan nggak perlu pembagian 7 ini. Pokoknya yang namanya air itu suci, kecuali kalau kemasukan najis dan berubah warnanya atau baunya atau rasanya, baru kita katakan najis. Kemasukan najis tapi tidak merubah salah satu dari 3 sifat ini, tetap kita katakan air itu suci. Tetap kita katakan air itu suci. Cuman sekali lagi ini kan itulah fikih, membuka wawasan kita, sehingga ilmu kita itu nggak kolot, nggak mabni ala sukun, nggak. Sudah jelas-jelas hadisnya seperti itu, kata Rasulullah air itu suci kecuali kalau berubah salah satu sifat dari 3 sifat karena kemasukan najis. Tetapi ternyata Al-Imam Abu Syuja' Al-Syafi'i rahimahullah memberikan perincian lagi, air yang suci itu air langit, air ini, air itu, air ini. Bisa aja secara jadali kita katakan, kalau air laut kemudian kita taruh di ember dan embernya najis, bercampur dengan najis, ya najis. Tapi kan kita menghormati ulama, kita menghargai ulama. Jadi belajar fikih jangan selalu jadali. Terima, karena itu adalah termasuk ilmu barakallahu fikum. Air laut, air hujan, air sungai, air sumur, mata air, air salju, air es, suci.
Kemudian qala tsummal miyah. Makanya saya enggak baca, kita enggak usah terlalu banyak baca syarah, enggak perlu. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air terbagi menjadi 4. Tahirun mutahhir ghairu makruh. Yang pertama, suci mensucikan dan tidak makruh. Suci dan mensucikan dan tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Apa maksudnya air mutlak ya ikhwan? Kalau antum istilah air mutlak itu apa maksudnya? Ya itulah air mutlak. Maksudnya air mutlak itu apa? Ma'ul mutlak. Gimana sih pelajaran di pesantren? Jadi yang dimaksud dengan ma'ul mutlak ya ikhwan, artinya ketika kita katakan itu air, ini di gelas kita katakan apa? Air. Tapi kalau ini saya kasih teh dan gula saya aduk jadi air teh, bukan mutlak lagi, berarti ada tambahannya kan? Kalau saya kasih kopi, air kopi. Kalau saya kasih bunga, air kembang. Kalau saya kasih madu, saya aduk jadi air madu. Kasih racun jadi air racun. Ketika tidak dikasih apa-apa, ini air jernih bersih, ditaruh di gelas, orang mengatakan itu adalah air mutlak kan, berarti kan? Tidak ada embel macam-macam. Kan begitu. Itu maksud daripada istilah ma'ul mutlak. Mutlak itu artinya pada saat kamu sebut tidak ada tambahan apapun, tidak ada embel macam-macam. Murni, nggak ada tambahan. Ma'ul mutlak, air gitu aja, nggak ada tambahan. Nah, itu yang dikatakan oleh beliau tahir, mutahhir, suci, mensucikan dan tidak makruh, yaitu ma'ul mutlak. Masya Allah. Dulu kalau saya sebelum ke Yaman ya ikhwan, saya itu paling anti ngajarkan fikih. Terlalu banyak khilaf. Kenapa? Kita belajar nggak pernah belajar usul fikih. Tapi setelah di Yaman belajar usul fikih, pulang ternyata enak belajar fikih itu. Ya itu tadi diantaranya membuka wawasan kita, supaya ilmu kita itu tidak mabni ala sukun. Qala wa tahirun mutahhirun makruh. Suci mensucikan namun makruh. Ini mazhab siapa ya ikhwan? Syafi'iyah. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air hangat. Air musyammas, air kena matahari kan hangat. Kalau air panas mah nggak usah dibicarakan. Siapa yang mau bersuci dengan air panas? Makruh menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'iyah. Ma'ul musyammas, tahir suci, mutahhir mensucikan, tapi apa? Makruh. Tapi sebenarnya dalam kitab Al-Um Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa makruhnya air musyammas, air hangat, itu bukan dari sisi pembahasan fikih sebenarnya, dari sisi kesehatan. Bahwa bagaimanapun tubuh kita ini nggak bagus kalau terus-terusan air hangat. Tetap butuh air dingin. Tapi nggak ada masalah, nggak perlu kita salahkan. Oh ini salah, nggak perlu. Kita syarah aja, kita terima aja. Nanti kita baca fikih yang lain lagi dengan pembagian di sini. Nah itu ngajarin kamu dewasa berfikir. Jangan kamu baca fikih mazhab Hambali kamu salahkan, nggak usah. Itu justru kombinasi apa? Tambahan ilmu berarti. Tambahan ilmu. Qala. Karena apa ya ikhwan? Yang di sini sendiri Matan Abi Syuja menulis berdasarkan pemahaman beliau, berdasarkan mazhab, berdasarkan dalil, tanpa menyalahkan mazhab yang lain. Lah kalau kamu datang kemudian kamu sarah, tendang sana sini, ini salah, yang benar mazhab mana, enggak perlu. Itu berarti kamu menyelisihi kaidah, bikin aja mazhab sendiri. Mazhab apa? Mazhab tendang sana sini.
Nggak perlu. Oh, Imam Syafi'i sendiri nggak pernah kok. Kamu ngajarkan kitab Matan Abi Syuja, kemudian kritik mazhab Hambali, kritik mazhab. Oh, kitabnya sendiri yang mengkritik, kok kamu mengkritik sih? Mending ngarang kitab sendiri aja. Kan begitu. Qala, itu yang kedua. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Suci namun tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal. Apa itulah suci tapi tidak mensucikan? Air yang musta'mal. Wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Dan yang berubah warnanya, rasanya karena hal-hal yang suci. Ini berarti dalam madhab Syafi'iyah ya ikhwan, air suci tapi tidak mensucikan. Ini sering kita dengar. Apa itu suci tapi tidak mensucikan ya ikhwan? Air apa tadi? Musta'mal. Nah, yang kedua air apa? Air yang berubah karena bercampur dengan yang suci. Air sabun, air teh, air kopi, air kembang, air macam-macam. Nah, itu kata beliau suci tapi tidak mensucikan. Baik, kemudian airnya meningkat lagi sekarang. Suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya mensucikan di sini mensucikan najis atau mensucikan orang berwudu ya ikhwan? Mensucikan orang yang berwudu. Kalau najis tetap suci. Air musta'mal, air sabun dipakai untuk membersihkan kencing, dipakai untuk membersihkan air besar, suci selama itu hilang. Jadi yang dimaksud dengan mensucikan di sini artinya mensucikan orang yang berwudu. Itu pun kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Um, sebenarnya tidak perlu dibahas pun juga sudah cukup. Kenapa? Karena orang kalau berwudu kan tidak mungkin wudu pakai air teh. Nggak mungkin orang berwudu pakai air sabun. Kemudian ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal di situ sendiri ya ikhwan ada dua macam. Musta'mal dalam arti al-mutasaqit alal anil a'dha. Musta'mal dalam arti yang berjatuhan dari anggota badan kita pada saat kita wudu, pada saat kita mandi. Itu makna yang pertama. Ini jelas barakallahu fikum memang suci tapi tidak mensucikan. Naam. Itu makna musta'mal yang pertama. Jadi kalau musta'mal itu sendiri pada asalnya ya second, bekas. Kamu beli HP bekas itu namanya kalau orang Arab ngomongnya HP musta'mal, bekas. Naam. Kalau kamu sudah duda itu berarti kamu sudah musta'mal. Musta'mal itu kan artinya sudah pernah dipakai dalam bahasa Arab. Nah, itu berarti musta'mal kamu berarti. Kalau masih bujang, masih perawan, orsinil masih berarti. Jadi bukan musta'mal. Jadi kalau berbicara air musta'mal, maka musta'mal itu sendiri ada dua. Musta'mal dalam arti al-mutasaqit anil a'dha, yang berjatuhan dari anggota badan kita pada saat wudu, pada saat mandi. Na'am, tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua, al-mutabaqqi. Musta'mal yang kedua maknanya adalah yang tersisa. Yang tersisa dari wudu kita. Kita wudu cedok masih ada sisa. Kita wudu di bak mandi masih ada sisa. Ini suci dan mensucikan atau tidak ya ikhwan? Jelas suci dan mensucikan. Makanya Rasulullah, dan ini juga dari hadis Rasulullah SAW, apa ya ikhwan? La yattasilu ahadukum, la yattasilu rajul bifadlil mar'a wal mar'atu bifadlir rajul. Janganlah seorang laki-laki mandi sisa wanita, dan jangan pula wanita mandi air sisa laki-laki. Kemudian dan ini ada dalam Bulughul Maram.
di kitab Thahara. Kemudian hadis yang berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi fadli. Tekstual, tidak boleh seorang wanita mandi sisa laki-laki. Laki-laki nggak boleh otomatis di dalam kamar, di dalam rumah kita kamar mandi wanita sendiri, laki-laki sendiri. Padahal Rasulullah sendiri pernah mandi bareng dengan siapa? Hah? Ya dengan istrinya. Masa mandi dengan orang lain? Mandi dengan istrinya, beliau mandi satu bak. Mandi. Nah, dan itu boleh. Makanya kan kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini kita sudah lewati di Bulughul Maram kan. Kata Rasulullah apa? Waliyagtarifa jami'an. Jangan kamu laki-laki mandi sisa wanita, perempuan mandi sisa laki-laki. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Waliyagtarifa jami'an. Dan hendaknya mencedok bareng. Artinya apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ini pernah kita lewati dalam Bulughul Maram. Artinya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah Rasulullah mengajarkan kepada suami istri, lebih romantis istrimu daripada istrimu mandi duluan, suami mandi duluan, lebih romantis mandinya bareng. Kalau pengantin baru, kalau udah lama biasanya malas. Tetapi mestinya seperti itu memang, biar lebih romantis. Nah, itu sudah pernah kita lewati. Adzan dulu. Adzan dulu baru lanjut apa sholat dulu gitu? Hah? Adzan dulu baru lanjut. Khairan insyaallah. Ya Allah, bismillah, adzan dulu. Allahu Akbar. Kita lanjutkan, barakallahu fikum ya ikhwan. Tadi wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat, atau yang berubah. Ini juga dinamakan air mustahir yang tahir ghair mutahhir. Jadi kita tidak perlu jadali dalam fikih itu. Kita terima aja. Air teh, air sabun, air kopi, tahir ghair mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Artinya di sini suci tidak mensucikan, maksudnya tidak mensucikan orang yang berwudu. Tahir ghair mutahhir. Tapi kalau dia mensucikan najis, tetap mensucikan. Kemudian wa ma'un najis. Yang ke berapa? Yang keempat ya. Tahir thayyib. Wa ma'un najis. Air yang najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa duna al-kullataini aw kana kullataini fataghayyar. Apa itu air najis? Air najis itu adalah air yang terkena najis sedangkan dia di bawah 2 kullah, atau di atas, atau 2 kullah atau lebih tapi berubah.
Jadi di sini berarti ada dua standar ya ikhwan. Kalau kita berdasarkan standar kullah itu ya kurang lebih mungkin sekitar 300 liter sekitar itulah, kita taruh segitulah. Jadi berarti logikanya kurang dari 300 liter ini tadi, kurang dari 2 kula, maka kepercik najis, air itu sudah najis. Itu kalau standar kita pegangannya kurang dari 2 kula. Tapi kalau pegangan kita adalah ijma'ul ulama bahwasanya al-ma'u tahurun la yunajjishu syai'un illa ma taghayyara min rihihi aw ta'mihi aw launihi. Air itu suci kecuali kalau berubah warnanya atau baunya atau rasanya karena kemasukan najis. Berarti kalau kita pegang mazhab ini ya ikhwan, dan ini yang benar, kalau misalnya air di gelas ini kepercik najis, kita lihat tiba-tiba ada anak kecil datang kencing di situ, dan kita lihat percik dikit itu, berarti kalau pegangan kita 2 kula ya ikhwan, otomatis air ini sudah najis. Demikian pula ember di bak mandi kita, otomatis kalau kita pegangannya 2 kula, karena yang berpatokan di bawah 2 kula itu adalah berarti tidak najis air walaupun kemasukan najis. Maka yang lebih ringan dan lebih aman dan lebih nyaman barakallahu fikum, patokannya air itu adalah najis suci kecuali kalau berubah salah satu dari 3 sifatnya karena kemasukan najis. Jadi air di ember terpercik najis. Najis atau tidak, lihat aja warnanya. Berubah atau tidak. Warna nggak berubah, coba lihat rasanya. Kenapa? Karena ternyata warnanya memang warna kuning. Habis air hujan sih. Air hujan kena kencing sama-sama kuning. Tambah kuning itu dah. Jadi kalau kita lihat warnanya, ya nggak berubah. Memang ini air hujan kuning, kena kencing tambah kuning. Kita lihat rasanya berubah enggak ini? Enggak tahu, rasanya juga ya kurang lebih. Oh, air hujan sudah lama juga. Terus bagaimana? Warnanya, baunya, rasanya. Ya rasanya kurang lebih. Maka berarti kita kembali patokannya 2 kula. Jadi sebenarnya ilmunya para ulama itu, kalaupun kita tarjih yang ini, tetap suatu saat kita butuh yang itu. Itu ilmu fikih. Sekarang misalnya kita mentarjih bahwa yang benar kalau dia air itu selama dia tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya karena najis, itu dia tidak najis. Sekarang saya kasihkan contoh ini tadi. Air 1 gentong, 1 ember, dikencingin sama anak kecil, kurang ajar, datang kencing, bukannya kencing di samping, kencing di ember. Padahal embernya lumayan banyak itu airnya. Orang lagi butuh air juga. Sekarang kita mau hukumnya apa ini? Kita mau katakan berubah warnanya, ya nggak bisa, memang warnanya asli segitu. Warna air hujan kan kuning kalau ditaruh biasanya. Kita mau bilang rasanya, ya nggak bisa kita bedakan, karena memang ini air hujan juga rasanya segitu kalau disimpan. Mau dibilang baunya, ya kurang lebih juga. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali, tapi kita ragu. Otomatis akhirnya sekali lagi kadang-kadang kita akhirnya butuh kepada madhab ini tadi, madhab Syafi'iyah. Kalau air itu di bawah 2 kula kemasukan najis, maka berarti najis, sudahlah najis, sudahlah. Terserah. Kalau sudah najis ya jangan dipakai wudu, jangan dipakai untuk apa-apa, pakai aja untuk nyiramin tanaman. Jadi kalau kita mentarjih yang ini, kadang-kadang kita butuh mazhab yang lain. Dalam kondisi seperti ini kita serba ragu kita. Ditambah lagi hadis Rasulullah, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi itu fikih. Subhanallah. Jadi kita dalam suatu saat, kita ini mazhab Hambali ini misalnya. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak berpendapat adanya kunut subuh. Kita pegang itu. Tapi suatu saat butuh nggak kita mazhab Syafi'i ya ikhwan? Butuh. Suatu saat kita sholat di belakangnya orang yang bermadhab Syafi'i, kita mengimami orang yang di belakangnya madhabnya Syafi'i, semua kita.
Kita nyeleneh sendiri malah jadi fitnah. Butuh kita mazhab Syafi'i, dan itu bukan plin-plan. Itu dinamakan ilmu. Makanya sekali lagi, ilmu itu jangan mabni ala sukun. La, ini orang adu, manhajnya meragukan ini orang. Marhabnya madhab air di daun talas katanya. Bukan manhaj air daun talas ya, kamu yang jahil. Kita butuh barakallahu fikum. Sampai sekarang di Al-Haramain ya ikhwan, Al-Haramain, madhab apa yang mereka amalkan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari belakang teriak mubalignya, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Itu madhab apa yang mereka pakai itu? Itu kan kejadiannya ketika apa ya kawan? Sampai sekarang mereka hidupkan apa itu? Itu kan kejadiannya ketika Rasulullah menjelang ajalnya sakit parah. Beliau ngimamin sambil duduk, Abu Bakar di samping beliau berdiri. Karena Rasulullah suaranya lemah, namanya orang lagi sakit suaranya lemah, Abu Bakar pengeras suaranya supaya dengar jamaah. Rasulullah takbir, Abu Bakar Allahu Akbar. Sampai sekarang dipakai di Masjidil Haramain. Nah sementara kita wah ini atau bid'ah atau apa macam-macam lah. Ilmu itu jangan mabni ala sukun ya ikhwan. Berat, nggak pernah berubah-ubah. Belajarlah kita ini fikih supaya paling tidak terbuka wawasan kita. Sampai sekarang dipakai itu mazhabnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Salat begitu takbir imamnya sudaisnya sami Allahu liman hamidah, di belakang teriak Rabbana walakal hamd. Itu yang diamalkan oleh Abu Bakar dan Rasulullah menjelang Rasulullah wafat. Di Indonesia nggak ada yang mengamalkan itu. Ya sudah, nggak usah ngamalin, ngapain? Terus karena nggak mengamalkan yang sana salah, ya matilah kamu kalau begitu. Mau ngambil agamamu ini dari mana? Nggak seperti itu. Makanya saya tekankan sekali lagi ya ikhwan, belajar fikih itu membuka wawasan kita, membuka otak kita, supaya nggak picek pola pikir kita, supaya luas wawasan kita. Boleh kamu ini adalah yang terajih begini, tapi jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Kemudian wama tayyib au kana kullataini fataghayyar wal kullatani 500 ritlin, dan kullatain 500 liter Baghdadiyin takriban fil asah. 500 liter banyak kan? Satu tangki air itu berapa itu? Ada yang 500 ya? Thayyib. Sekarang secara logika, katanya tadi kalau air itu di bawah 2 kula, kalau air di atas 2 kula, lam yahmilil khabath, lam yanjus, tidak akan najis. Thayyib, itu airnya 500 liter dicampur dengan pembuangan tinja 500 liter, berubah nggak kira-kira? Jelas berubah. Secara logika berarti kalau kita pegangannya 2 kula, kolot 2 kula begitu aja, ya walaupun ini sudah tetap aja nggak najis. Kenapa? Karena airnya 2 kula. Makanya beliau mengatakan apa tadi? Au kana kullataini fataghayyar. Masya Allah. Kata beliau, atau airnya itu 2 kula, tetapi dia berubah karena najis. Berarti apa? Kalau airnya 2 kula pun kalau sudah berubah karena najis, maka kita katakan apa? Najis. Kan begitu. Subhanallah, lapang dada kita. Makanya Imam Ahmad sendiri ketika ditanya, gimana kalau anda sholat di belakang orang yang kunut-kunut, menghormati sesama? Nah, bukan gontok-gontokan. Agama ini bukan gontok-gontokan, bukan menang-menangan. Bukan menang-menangan. Kita nggak mungkin memaksa orang. Nanti akhirnya seperti orang itu tadi. Saya ingin menghukum orang yang menyelisih mazhab Abu Hanifah. Ditanya, apa Abu Hanifah pernah menghukum orang yang menyelisih mazhabnya? Enggak pernah. Kamu hukum dirimu sendiri dulu kalau begitu. Enggak benar kita. Kemudian faslun, kita tambah dikit lagi lah. Masih ada waktu kok.
Nggak ada yang buru-buru kan? Santai aja. Yang buru-buru mestinya saya karena datang dari Tegal, tapi santai aja. Qala faslun wa juludul maitati tatuhuru bid-dibagh, dan kulit bangkai itu bisa disucikan dengan disamak. Disamak itu artinya dibersihkan dagingnya dari kulit. Dibersihkan itu daging, karena daging itu adalah najisnya. Illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, kecuali dua, kata beliau, kulit anjing atau babi atau hasil dari perkawinan mereka ini. Berarti kulit ular suci nggak ya kawan? Suci, pakai aja sabuk kulit ular nggak apa-apa. Pakai sepatu kulit serigala, kulit kucing, boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan ngulitin kucing, kasihan kucingnya. Boleh. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit hewan apapun yang disamak, yang dibersihkan dagingnya, maka sudah suci. Itu lafadznya umum ya. Naam, itu lafadznya umum. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Terus yang kedua, Rasulullah SAW pernah lewat di depan beliau orang nyeret bangkai kambing. Kemudian beliau mengatakan, hal antafa'tum bi ihabiha, kenapa kalian tidak samak kulitnya, kalian pakai? Karena zaman dahulu orang sangat butuh kulit untuk tempat air minum mereka. Di Yaman saya pernah lihat, tak pikir ini orang Badui bawa kambing, kakinya utuh, kepalanya diikat, kirain kambing, ternyata bawa air minum. Kan mereka bawa ngulitin kambing di protol gitu. Jadi kakinya diikat, empat-empatnya diikat ujungnya untuk air minum. Nanti pakai selang minum kalau haus saja. Antik juga ini. Jadi mereka sangat butuh kulit. Maka Rasulullah mengatakan, halan tafa'tum bihabiha, kenapa kalian tidak manfaatkan kulitnya? Qalu ya Rasulullah innaha maita, ya Rasulullah ini bangkai, makanya kami mau buang. Maka Rasulullah mengatakan, yutahhiruha dibagh, dapat disucikan, dibersihkan, disucikan dengan disamak. Dibersihkan dagingnya dengan pisau ke, dengan apa saja pokoknya, dengan kulit apa, dengan daun salam atau pokoknya dibersihkan itu dagingnya, itu sudah suci. Nah, apakah keumuman hadis ini tadi yang dikatakan oleh Rasulullah, kulit hewan apapun yang disamak sudah suci, kemudian dihususkan dengan ini? Kata Al-Alama Ibnu Utsaimin, sebagian ulama seperti itu pendapatnya. Tetapi selama yang ini adalah umum, yang ini adalah khusus, kita tidak ada perlarangan, kita fahami dua-duanya. Yang ini khusus, bangkai daging yang halal, yang ini umum, ya kita fahami dua-duanya. Dan itu lebih banyak meringankan kaum muslimin. Jadi nggak apa-apa. Ternyata pakai sabuknya dari kulit ular. Itu pun kalau ular asli. Masa sabuk dari kulit ular harganya 25.000, nangkap ularnya aja udah susah. Ternyata cuma diwarnai doang. Masa sabuk dari kulit serigala, dari kulit asli harganya cuma 30.000, kan nggak masuk akal. Nah, jadi itu berarti apa ya kawan? Nggak ada masalah. Yutahhiruha dibagh. Jadi nggak ada masalah, sepatu kadang-kadang dari kulit ular, ini dari itu, nggak ada masalah. Kata beliau kecuali dua yang memang najis unsurnya, semuanya najis. Apa itu tadi? Anjing atau babi, wa ma tawallada minha, atau dari yang lahir dari dua ini, anaknya anjing ke anaknya babi ke, memang tidak ada kalau ini. Nah, itu kebutuhan mereka pada zaman dahulu. Illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minha wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami, dan tulang bangkai ataupun bulunya adalah najis kecuali manusia. Tulang bangkai, bulunya najis
Tapi apakah kalau kita sentuh berarti tangan kita najis? Ya tergantung. Kalau ada baunya, ada dagingnya, ada ini, buang, berarti cuci. Tapi kalau enggak ya enggak ada masalah. Karena tulangnya sudah kering, sudah enggak nempel di tangan, sudah enggak ada masalah. Jadi beda. Kita misal bulu, kemudian apa tadi? Tulang, itu adalah najis. Kalau lahir dari bangkai, dari bangkai, maka itu pun sekali lagi kalau memang dia masih basah. Kalau sudah kering kita pegang, tidak ada bekas sama sekali, udah enggak najis. Kita tambah satu lagi, faslun wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan tidak boleh menggunakan bejana, gelas, piring yang terbuat dari emas maupun perak, dan boleh menggunakan yang lainnya. Artinya digunakan. Tapi kalau disimpan untuk koleksi, suatu saat dia jual, nggak ada masalah. Dia beli gelas dari emas, tempat celak dari emas, dia punya piring emas, tapi tidak dipakai, disimpan. Sewaktu-waktu dia akan jual, dia simpan untuk, bukan untuk makan. Yang haram kalau apa? Musta'mal, dipakai. Kamu pakai untuk tempat wudu, kamu pakai untuk tempat makan, kamu pakai untuk apa namanya? Ini kan sebenarnya kias. Dimasukkan di dalam babul tahara ini kias. Sebenarnya yang ada dalilnya yang terlarang itu nanti di babul at'imah. Rasulullah SAW mengatakan, la ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fihima fa innaha lakum fid dunya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Rasulullah, jangan kalian makan dan minum dengan menggunakan gelas dan piring yang terbuat dari emas, dari perak dan perak. Karena itu adalah perbuatan orang kafir di dunia, dan nanti kalian di akhirat baru akan menikmatinya. Jadi itu nasnya, larangan makan dan minum. Adapun dimasukkan dalam kitab Tahara, ini adalah kias. Jadi di kias kalau menggunakan makan dan minum nggak boleh, maka berarti dalam wudhu pun juga nggak boleh. Otomatis kalau dikias ke sini berarti dijadikan keran pun juga nggak boleh. Karena musta'mal, dipakai, tetap dipakai. Makanya barakallahu fikum, lebih hati-hati, lebih aman tidak. Tapi sekali lagi itu kalau dipakai, bukan untuk misalnya karena dia jual, dia ingin koleksi, nanti suatu saat dia jual, dia apa namanya lain. Nah, itu yang terlarang. Apa tadi? Emas dan perak. Kalau dipakai untuk hiasan, cincin, anting, kalung, gelang, boleh untuk siapa? Laki, perempuan. Haram untuk laki-laki. Perhiasan laki-laki itu lambang kejantanan. Jenggutnya itu laki-laki. Laki-laki pakai emas lucu, jadi nggak lucu akhirnya. Tapi kalau perempuan memang karakternya dia berdandan dan berhias. Nah, ini barakallahu fikum ya ikhwan. Jadi beberapa, alhamdulillah kita sudah mengambil tadi juga muqaddimah. Mudah-mudahan dengan muqaddimah ini paling tidak membuka wawasan kita, membuka pola pikir kita bahwa sebenarnya Islam itu Masya Allah begitu indah kalau kita amalkan dengan sebenar-benarnya. Dan madhab ketika kita menyikapinya dengan bijak juga sangat indah, sangat barakallahu fikum, luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fikum, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.